Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bintang dan selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alisya Rusdiani. Saya mahasiswa psikologi K2. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang psikologi kepribadian menurut tokoh psikolog terkenal yaitu Sigmund Freud. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa latar belakang dari Sigmund Freud terlebih dahulu ya. Sigmund Freud ialah pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang psikologi yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Sigmund Freud dikenal atas psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Jadi menurut Freud itu kehidupan jiwa memiliki 3 ketingkatan kesadaran, yaitu sadar ataupun juga konsius, prasadar, prekonsius, dan juga tak sadar yaitu unconscious. Agar lebih jelasnya aku jelaskan di video ini ya teman-teman. Jadi teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya, namun juga mendapat tanggapan yang paling banyak, baik tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsi kepribadian menjadi 3 pokok bahasan, yakni struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan juga perkembangan kepribadian. Yang kita bahas pertama ini ialah struktur kepribadian terlebih dahulu. Untuk struktur kepribadian, topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati atau awareness dalam setiap event mental seperti berpikir dan juga berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur kepribadian yang lain, yakni id, ego, dan juga superego. Namun struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi atau tujuannya. Terus, saya akan menjelaskan beberapa struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Jadi yang pertama itu ada sadar ataupun juga konsius. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental atau pikiran, persepsi, perasaan, dan juga ingatan yang masuk kesadaran atau konsius. Contohnya, perasaan, pikiran, dan tindakan kita saat ini. Jadi contohnya itu kayak ini nih, aku lagi bikin video dan ini aku dalam keadaan sadar. Dan juga yang kedua ada prasadar atau prekonsius, biasa disebut ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Prekonsius ini berasal dari konsius dan juga unconscious. Jadi contohnya itu biasanya kayak memori yang tiba-tiba keinget aja gitu di pikiran kita. Jadi sebuah kenangan yang tidak sedang kita pikirkan, tetapi bisa kita akses kapan aja gitu sih. Terus yang ketiga itu ada tak sadar atau unconscious, bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Sebenarnya ini tuh lebih ke trauma masa kecil aja sih kalau misalkan tak sadar ini, dan ternyata ini tuh dampaknya itu malah bisa jadi kebawa sampai kita besar ya sih kalau kayak gini tuh. Terus jadi contohnya itu bagian terdalam dari pikiran kita yang menyimpan dorongan, trauma, dan juga keinginan yang ditekan. Yang keempat itu ada id. Jadi adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir. Dari id ini akan muncul ego dan juga superego. Id berada dan beroperasi dalam daerah unconscious, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Contohnya ketika kita ada di suatu ruangan ataupun juga di forum atau di tempat meeting gitu kan. Nah itu tuh kita tuh ngalamin, misalkan aku kayak ngalamin aduh lapar banget gitu loh pada saat itu, dan kayak gue tuh harus banget makan nih, tapi sedangkan tuh belum saatnya lu tuh harus makan gitu loh. Tapi itu kayak yang orang yang gue harus banget makan nih jam segini karena gue lapar gitu kan. Dia tidak bisa menahan itu semua, sehingga kayak yang gue tuh harus di apa ya,
ingin dipuaskan atau apapun itu keinginannya dia harus gitu loh. Nah, habis ini kita tuh ada superego. Jadi superego itu adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memahami prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan juga prinsip realistik dari ego. Superego bersifat non rasional dalam menuntut kesempurnaan. Terus menghukum dengan keras kesalahan ego baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pikiran. Superego juga seperti ego dalam hal mengontrol id. Terus bukan hanya menundak pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya. Jadi kalau tadi id itu kan dia kan kayak yang keinginannya dia kan harus gitu loh. Kalau superego ini lebih menahan sih, sebenarnya lebih menahan id. Jadi kalau misalkan ada di sebuah forum si id-nya itu lapar banget keadaannya, tapi si superego lebih ke ya sabar id, karena tuh kita tuh belum waktunya untuk makan, dan juga kita kan masih ada di dalam forum gitu loh, kayak superego yang menahannya lah. Terus abis itu ada ego. Jadi ego itu adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimulasi yang mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Dan yang kedua, menemukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Jadi ego itu lebih ke penengah di antara id dan juga si superego. Contohnya itu kayak yang tadi kan, si id-nya lapar banget, tapi sedangkan si superegonya udah menahan si id nih, dan id-nya tuh kayak yang kenapa gue kan pengen makan gitu loh. Tapi kalau si ego itu kayak yang id, lu kan emang lapar gitu kan, cuman bisa gak lu tahan dulu, kita selesain ini dulu baru nanti kita bakalan makan. Dan superego terima kasih karena udah mau mengingatkan it gitu kan. Itu sih kalau menurut aku ya guys. Nah terus ada dinamika kepribadian. Jadi menurut Freud, manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagi tujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan juga mengingat. Terus ada insting sebagai energi psikis, insting perwujudan psikologik dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh. Ya kan? Energi insting dapat dijelaskan dari sumber insting, tujuan insting, objek insting, dan juga daya dorong insting. Jenis-jenis insting. Yang kedua itu ada jenis-jenis insting ya guys. Terus insting hidup dan juga insting seks. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan juga seks. Energi yang dipakai oleh insting hidup ini disebut libido. Nah, terus yang ke B-nya itu ada insting mati. Menurut Freud tujuan semua kehidupan adalah kematian. Insting mati mendorong orang untuk merusak diri sendiri. Insting hidup umumnya melawan insting mati dengan mengarahkan energinya keluar, ditunjukkan ke orang lain. Terus yang ketiga itu ada distribusi dan juga pemakaian energi. Dinamika kepribadian ditentukan oleh cara energi psikis didistribusi dan juga dipakai oleh id, ego, dan juga superego. Yang keempat ada kecemasan ataupun juga anxiety. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan akan timbul manakala orang tidak siap menghadapi ancaman. Terdapat 3 kecemasan menurut Freud. Ada realistic anxiety, takut kepada bahaya yang nyata yang ada di luar. Ada neurotic anxiety, yaitu takut kepada hukuman dari orang tua. Dan juga ada moral anxiety. Jadi tuh moral itu tuh sebenarnya tuh hampir sama seperti neurotic anxiety. Bedanya itu kalau neurotic itu lebih ke kadang tuh kita ngebayangin kayak aduh gue kalau ngelakuin, kita misalkan udah melakukan ini
terus nanti gue bisa diomelin nih sama orang tua gue, padahal tuh belum tentu juga kita tuh diomelin sama orang tua kita gitu loh. Jadi itu lebih ke berhayal aja sih sebenarnya. Neurotik tuh lebih ke hayalannya tuh, gue kayak bakalan diomelin nih, bakalan ini nih gitu, padahal mah belum tentu dia diomelin sama orang tuanya. Nah, terus yang kelima itu ada mekanisme pertahanan, membantu dapat dilaksanakannya fungsi penolakan sekaligus melindungi individu dari kecemasan yang berlebihan. Nah, terus yang keenam itu ada filkasi dan juga regresi. Terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Terus yang ketujuh ada intelektualisasi, yaitu ego menggunakan logika rasional untuk menerima kateksis objek sebagai realitas yang cocok dengan impuls asli. Nah, terus ini ada